Pada intinya, negosiator itu negotiation. It's not about winning or losing, but find a common ground that can be accepted by all. Jadi bukan tentang menang atau kalah. Para masyarakat supaya masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya seutuhnya dengan baik tanpa ada kejadian salah satunya kejadian keributan atau aksi anarkis begitu. Oke. Kayak pas May Day kemarin tuh kan pasti banyak para massa yang menyampaikan aspirasinya tuh secara anarkis, mereka melontarkan kata-kata yang kurang baik. Bagaimana sih kita seorang perempuan bisa memiliki rasa empati yang lebih, integritas dalam melayani mereka. Anarkis nih gitu kan. Kira-kira posisi pekerjaan seperti negosiator ini terasa berat atau enggak sih? Oke. Jadi karena kalau misalnya perempuan itu kan mungkin memiliki kemampuan yang lebih ya dalam segi komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Siber Polri semuanya dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Siber Polda Jabar, podcast yang akan membahas mengenai isu-isu soal kepolisian dan juga mengenai hukum dan serta isu-isu menarik lainnya. Bersama saya, Bribtu Riksa Sidik yang akan menemani Anda dalam jalannya acara podcast Siber Jabar kali ini. Sobat Siber Polri semuanya, mengemukakan pendapat merupakan hak bagi setiap orang. Setiap orang diberikan jaminan atas hak untuk memberikan kritik dan juga mengemukakan pendapat baik kepada lembaga ataupun kepada pemerintah. Dan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun sayangnya, mengemukakan pendapat tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terkadang bisa terjadi kericuhan atau aksi anarkis dan juga aksi-aksi yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Maka karena hal tersebut dibutuhkan personil Polri ataupun sosok yang bisa memberikan cooling system ataupun mengendalikan massa supaya massa tetap tenang dan tetap berunjuk rasa dengan damai. Yaitu sosok tersebut adalah seorang negosiator Polwan. Maka hari ini di podcast Siber Jabar kita akan membahas sosok tersebut yaitu negosiator Polwan. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh dua orang narasumber. Beliau adalah orang-orang yang bergelut di bidang negosiator Polwan. Di sini ada Bribda Diva dan juga ada Bribda Adinda ya. Oke. Boleh disapa dulu mungkin untuk Sobat Siber Polri semuanya. Oke, halo Sobat Cyber Polri. Baik, Diva ya, Adinda ya. Gimana nih kabarnya Diva? Baik, sangat baik. Sehat ya, Adinda juga sehat ya, oke. Nah sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya mungkin kemarin kita habis acara May Day ya dia. Oh iya May Day ya sebelumnya ya. Yang kan memang kemarin kita sempat lihat di berita tuh May Day memang alhamdulillah ya untuk di Jakarta lancar ya, aman. Betul, ya. Mungkin lancar. Cuman ya sayang di Bandung ada beberapa kejadian tapi masih bisa terkendali ya begitu ya. Betul. Oke. Nah ini kan kita membahas perihal negosiator Polwan gitu kan. Mungkin Sobat Siber Polri semua yang ada di rumah bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya negosiator itu gitu kan? Tugasnya ngapain nih kira-kira gitu kan? Kenapa mereka disimpan di kegiatan unjuk rasa pada saat pengamanan, terutama Polwan-Polwan ini? Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu negosiator begitu? Jadi kan ada dua sebutan ya Bang, ada nego dan negosiator. Oke, ada nego dan negosiator. Ya, kalau nego itu adalah proses perundingan antara antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Sedangkan negosiator itu adalah orang yang melakukan negosiasi. Nah, jadi kami ini sebelumnya mau dijelasin dulu ya. Jadi kan ada 3 tingkat nih Bang, ada eskalasi hijau, kuning, dan merah. Nah kami itu para negosiator turun pada saat eskalasinya masih hijau. Oke, eskalasi hijau ini berarti eskalasi awal begitu? Betul, jadi pada saat para pengunjuk rasa tuh masih damai, masih tentram dan belum melakukan hal-hal anarkis. Jadi masih bisa diajak berkomunikasi secara persuasif gitu. Kalau untuk eskalasi hijau. Jadi eskalasi hijau ini posisinya adalah di mana masa itu masih tertib ya, masih bisa diajak komunikasi gitu kan, dan komunikasinya pun belum ada intrik-intrik menuju ke kerusuhan gitu kan.
berarti negosiator itu sebetulnya dalam segi pengertiannya itu ada dua, ada Ada negosiasi dan negosiator. Untuk negosiasi itu prosesnya, sedangkan untuk negosiator itu orang yang melakukan proses tersebut. Jadi itu dia Sobat Siber Polri, negosiator itu adalah orangnya yang melakukan negosiasi, sementara negosiasi adalah prosesnya. Oke. Nah itu tuh untuk negosiator atau dalam unjuk rasa ini ada aturan yang mengatur gak terkait hal tersebut? Baik, untuk negosiator tersebut itu ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum. Jadi tidak hanya semena-mena bisa bebas, bisa seenaknya, tetapi sudah diatur sesuai dengan undang-undang tersebut. Ada SOP-nya juga ya terkait negosiator ini. Nah, itu kan tadi sudah dibahas mengenai timingnya ya, mengenai negosiator ini kapan dia melaksanakan tugasnya pada saat eskalasi hijau itu, pada saat awal itu. Nah, kemudian nih pada saat awal itu kan mungkin ibu-ibu di sini kan bertugas gitu kan, menjaga gitu kan posisinya. Nah, kadang yang jadi pertanyaan itu bagaimana sih cara menyikapi gitu kan masa yang sebegitu banyaknya gitu kan, sementara kan ibu-ibu semua gitu kan melihat masa itu kadang ada emosi gitu kan, bisa memancing emosi kita dan juga mencoba untuk menggoda psikologis kita serta memberikan tekanan juga sama kita. Nah kira-kira itu bagaimana sih ibu-ibu semua menyikapi hal tersebut gitu? Jadi kami tuh di sini negosiator sangat berperan penting dalam menjaga emosi para pengunjuk rasa, karena kan namanya pengunjuk rasa kan mereka kan bukan hanya sekedar kelompok individual, tapi mereka memiliki emosi kolektif yang mana tiap orang memiliki karakternya masing-masing. Jadi di sini kami tuh para negosiator tuh bertugas untuk melayani mereka pada saat mereka memberikan aspirasinya, dan juga kita tuh karena kan mereka kan pasti menyampaikan aspirasi, kadang akan menyampaikannya dengan bahasa yang kurang baik, menyampaikan ujaran kebencian. Iya, ada kalimat-kalimat yang Iya, betul. Jadi sebisa mungkin kami sebagai negosiator tidak boleh terpancing emosi juga, tidak boleh terprovokasi oleh omongan-omongan dari mereka. Oke, berarti istilahnya dalam konteks itu kita harus bisa belajar sabar ya. Betul sekali. Nah, itu dia Sobat Siber Polri semuanya. Ibu-ibu ini sudah terlatih mungkin kesabarannya ya ketika menghadapi masa apapun itu tekanannya gitu kan, baik secara emosional, secara psikologis gitu kan. Beliau-beliau ini sudah siap untuk menghadapi tekanan seperti apapun, apalagi ketika menghadapi masa begitu ya. Oke. Kemudian ini kan tadi terkait menyikapi masa ini gitu kan. Pernah nggak kira-kira ketika bertemu dengan masa itu ada masa yang benar-benar kayak coba memancing emosi kita gitu, ada nggak Bu Diva? Mungkin kalau itu dibilang sering ya, karena hampir sebagian besar dari pengunjuk rasa tuh menggunakan bahasa mungkin yang kurang sopan, menggunakan bahasa dengan nada tinggi, yang dimana ya kita kuncinya ya kesabaran ya, dan mungkin profesionalisme kita dalam bekerja. Mungkin kita balas dengan senyuman, kita balas dengan emosi yang stabil, yang tidak terprovokasi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Iya. Memang karena mungkin pada istilahnya banyak sekali orang yang mencoba untuk memprovokasi ya. Betul, gitu kan. betul sekali. Nah, baiknya kita sebagai seorang anggota Polri kita bisa bersabar menghadapi para pengunjuk rasa, karena memang kita konteksnya itu adalah pelayanan begitu kan. Betul. Pelayanan gitu kan. Selain pelayanan juga kita memberikan wadah kepada para masyarakat supaya masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya seutuhnya dengan baik tanpa ada kejadian, salah satunya kejadian keributan atau aksi anarkis begitu. Ya, Oke. Kemudian terkait negosiasi ini kita kan tadi udah dibahas kan, negosiasi adalah prosesnya gitu kan. Ya. Nah, bagaimana sih proses negosiasi yang baik bagi seorang negosiator ketika menghadapi masa begitu? Untuk menghadapi masa mungkin yang pertama kita tuh harus membangun kepercayaan dengan pengunjuk rasa dulu. Itu kuncinya. Trust building ya. Ya, betul sekali. Setelah itu kita melakukan aksi tersebut, melakukan komunikasi dengan baik dan benar, dan tidak mengancam dari pengunjuk rasa tersebut. Jadi mereka tuh merasa berada di posisi aman, merasa dilayani dengan baik oleh kita sebagai negosiator. Selanjutnya kita juga harus melakukan komunikasi dengan bahasa yang sangat sederhana, yang mudah difahami oleh para pengunjuk rasa. Karena dengan begitu seringkali itu masa cuma butuh didengar sama kita. Jadi tidak perlu
tidak perlu direspon dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Jadi mereka tuh hanya butuh untuk didengar. Setelah itu kita juga harus melakukan komunikasi tersebut, melakukan negosiasi tersebut tuh dengan bahasa tubuh yang baik, tidak defensif dan tidak melakukan aksi pengancaman kepada mereka. Jadi kayak contohnya nih waktu pas May Day kemarin ya Din, kita waktu pas itu kan ada biasa tuh aksi pengunjuk rasa untuk di Hari Buruh. Kita bernegosiasi dengan massa, dengan ya mungkin massa yang tadi yang disebutkan banyak yang anarkis, banyak yang melakukan tindakan-tindakan atau perkataan-perkataan yang kurang enak. Kita menyampaikan kepada mereka dengan baik, dengan senyuman, mengucapkan selamat pagi, selamat siang Pak, gitu, selamat datang, gitu. Jadi mereka tuh nyaman dan mereka ngerasa apa yang mereka mau sampaikan tuh tersampaikan ke kita. Jadi mereka tidak merasa terintimidasi gitu. Oke, ini menarik nih. Istilahnya apapun pressure-nya gitu kan, kita harus tetap berusaha untuk profesional. Jangan terpancing, dan yang paling penting tadi yang saya notice adalah jangan overreact gitu kan. Jangan bereaksi berlebihan gitu kan, istilahnya kita biarkan gitu kan massa memberikan aspirasinya, walaupun ada sedikit provokasi, memancing emosi kita semua gitu kan, terutama ibu-ibu yang ada di depan saya. Ya kita harus bisa tetap untuk tenang gitu kan, karena situasi itu tergantung dari kita sendiri gitu kan yang menangani unjuk rasa tersebut. Oke, ini menarik ya, bagus ya. Oke, baik. Tapi untuk sebagai seorang negosiator itu sebetulnya ada latihannya gak sih? Apa sih, kayak gimana sih latihannya jadi negosiator gitu, biar bisa sesabar itu gitu menghadapi massa? Ada dong untuk latihannya, kita latihan tiap hari ya Din, apalagi sebelum May Day kemarin itu kan karena event tahunan yang besar mungkin ya, kita mempersiapkan diri dengan baik, kita berlatih setiap hari, gimana sih cara menghadapi massa yang ketika nanti ada massa yang benar-benar berkata ujaran kebencian atau gimana. Jadi kita benar-benar kan tadi poinnya kan, karena sabar itu ya dengan pengalaman kita untuk latihan terus bisa kita karena terbiasa untuk latihan gitu. Oke. Itu kan kadang kan istilahnya, karena kalau dalam unjuk rasa gitu kan, terutama apalagi di awal-awal pada saat penyampaian pendapat itu kan biasanya ada main ego tuh. Main betul. Ego gitu kan, pertarungan ego antara pengunjuk rasa dan juga yang melaksanakan pelayanan, pengamanan gitu kan. Nah, gimana sih cara supaya ibu-ibu semua ini bisa menekan ego dan kesabaran gitu supaya gak ikut terpancing? Udah itu aja. Untuk supaya nggak ikut terpancing sih mungkin karena kita latihannya sering. Jadi kayak kita udah kayak anggap aja kalau itu tuh mereka lagi menyampaikan aspirasi dengan baik gitu. Jadi meskipun bahasa mereka kurang enak didengar, tapi kita kan kayak bersikap profesional, punya integritas yang tinggi. Jadi kayak ya udah, mungkin mereka lagi menyampaikan aspirasinya, mungkin mereka juga lebih enak kalau untuk didengar aja. Jadi pada intinya negotiator itu, negotiation it's not about winning or losing, but a common growing that can be accepted by all. Jadi bukan tentang menang atau kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi gimana caranya kita mendapatkan keputusan atau mendapatkan hasil yang diterima oleh berbagai pihak gitu. It's not about winning or losing ya, tapi yang penting kita dapatkan win-win solution gitu kan dari apa yang disampaikan oleh massa gitu kan. Massa tenang gitu kan, aspirasinya tersampaikan, dan kita juga menjalankan tugas dengan tenang gitu kan. Betul. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian ini yang menarik nih, ini cukup menarik dan cukup membuat para sobat Siber Polri penasaran gitu kan. Sebagai kodratnya ini, kita membahas sebagai kodrat lahiriah seorang perempuan begitu kan. Istilahnya ini mohon maaf gitu kan, ini bukan generalisir gender, cuman ada istilahnya perempuan itu biasanya kan lebih sensitif gitu kan. Perempuan itu lebih sensitif. Nah, di pekerjaan yang beresiko seperti seorang negosiator ini, apalagi ditambah dengan menghadapi massa di mana posisinya mungkin nanti beralih ke anarkis nih gitu kan. Kira-kira posisi pekerjaan seperti negosiator ini terasa berat atau enggak sih untuk ibu-ibu sama sebagai perempuan gitu, begitu? Jujur tantangannya ada sih, untuk berat atau enggaknya sangat bergantung pada kesiapan mental kita, terus dukungan dari lingkungan juga dan profesionalisme. Kayak pas May Day kemarin tuh kan pasti banyak para massa yang menyampaikan aspirasinya tuh secara anarkis, mereka melontarkan kata-kata yang kurang baik, ujaran kebencian, tapi bagaimana sih kita seorang perempuan bisa
memiliki rasa empati yang lebih, integritas dalam melayani mereka. Jadi karena kalau misalnya perempuan itu kan mungkin memiliki kemampuan yang lebih ya dalam segi komunikasi. Jadi mereka bisa melakukan pendekatan persuasif yang mungkin lebih efektif buat pengunjuk rasa. Jadi pengunjuk rasa tuh merasa kalau misalnya kita sebagai perempuan nih, meskipun kita perempuan, tapi kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Walaupun tantangannya berat, tapi ya itu kita selalu latihan dan memiliki kesiapan yang sudah matang. Lebih ini ya, lebih mudah membuat masa ini menjadi luluh gitu kan. Betul, itu tugas dari negosiator sebenarnya. Dan negosiator perempuan gitu kan. Emang perempuan tuh paling pintar gitu kayak gitu. Kalau soal apa bikin luluh orang tuh paling pintar perempuan tuh. Oke, ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir mungkin sebelum kita tutup sesi podcast kali ini, boleh nggak saya minta untuk sampaikan mungkin pesan kepada para sobat Siber Polri semuanya yang ada di rumah mengenai tentang edukasi unjuk rasa. Silakan. Oke, untuk sobat Cyber Polri semuanya, ketika nanti melaksanakan aksi unjuk rasa atau demonstrasi, silahkan sampaikan aspirasinya dengan baik dan sopan, karena bahasa yang baik dan sopan lebih mudah untuk didengar. Oke, karena bahasa apa tadi? Yang baik dan sopan lebih mudah untuk didengar. Karena bahasa yang baik dan sopan lebih mudah untuk didengar, begitu. Itu tadi pesan yang luar biasa ya dari Ibu Diva dan juga Ibu Adinda. Dan udah gak kerasa ya waktu kita berjalan gitu kan, dari tadi kita bahas mengenai negosiasi apapun segala macem gitu kan, mengenai apa psikologis dari masa unjuk rasa serta posisi Ibu Diva dan Ibu Adinda semuanya gitu kan, sebagai seorang negosiator harus bisa bersabar gitu kan, dengan tentunya dengan latihan-latihan dan segala macamnya, serta juga untuk para sobat Siber Polri semuanya gitu kan, apabila ingin melaksanakan atau akan melaksanakan kegiatan mengemukakan pendapat atau unjuk rasa, silakan laksanakan dengan cara yang tertib, aman, dan juga tidak membuat kerusuhan, begitu mungkin ya. Oke, ini terima kasih, thank you banget waktunya, sesuatu yang luar biasa bagi saya kedatangan ibu-ibu semua gitu kan, bisa menyempatkan hadir di sela kesibukannya. Jujur ini ibu-ibu nih sibuk loh, kegiatannya itu banyak gitu kan, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk bisa hadir di podcast Siber Jabar kali ini. Oke, mungkin sekian untuk podcast Siber Jabar hari ini. Semoga apa yang ibu-ibu di depan saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa diambil pelajaran untuk para sobat Siber semuanya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan podcast Siber Jabar. Saya Bribto Reksa Sidik pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.